Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibati fillah wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnati lin Nisa. Memasuki abwab as-shalah pada perjumpaan hari ini dan perjumpaan berikutnya insyaallah. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang bab-bab di dalam perkara-perkara salat. Dan sebagaimana yang sudah diberikan muqaddimah di dalam perjumpaan sebelumnya, bahwa salat kedudukannya sangat agung di dalam Islam, dan kemudian hukum bagi mereka yang kemudian meninggalkan salat, yaitu salat wajib atau yang juga disebut dengan salat fardu, atau juga yang disebut dengan as-salawatul khamsi, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh di dalam kitabnya di halaman ke-76 di dalam terjemahannya, beliau kemudian menyebutkan macam-macam jenis salat yang diwajibkan atas seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau kemudian menyebutkan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Talhata ibni Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Talhah ibnu Ubaidillah, anna A'rabiyan, bahwasanya ada seorang Arab Badui, sya'ithan, dengan rambut yang acak-acakan, ata au jaa ila nabiyyi atau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengatakan as-salawatil khamsa illa an tatawwa'a syai'an. Nabi mengatakan bahwa salat yang diwajibkan oleh Allah atas setiap hamba-hambanya adalah salat 5 waktu, illa an tatawwa'a syai'an, kecuali kemudian setelah itu engkau ingin menambahnya dengan salat sunnah. Isyarat dari Nabi bahwa yang wajib hanya 5 waktu. Dan ini yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya, dan inilah yang kemudian akan menjadi hisab yang paling penting, paling berat pada hari kiamat. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, awwalu
ma yuhasabu bihil abdu min amalihi salatu, bahwa perkara yang pertama kali di antara amalan yang akan dihisab oleh Allah adalah as-salah. Maka yang dimaksud dengan as-salah adalah as-salawatul khams, salat lima waktu. Asy-Syaikh kemudian setelah menjelaskan salat apa saja yang kemudian diwajibkan oleh Allah, itu salat yang 5 waktu yang seperti yang kita ketahui bersama, yaitu salat subuh ataupun salat fajar, kemudian salat zuhur, kemudian salat asar yang juga disebut dengan salat al-wusta, kemudian salat maghrib, dan yang terakhir adalah salatul isya yang disebut juga dengan salatul atamah. Salatul atamah. Adapun waktu-waktu salat, kemudian kata beliau, setiap salat wajib itu memiliki waktu tersendiri dan harus dilakukan pada waktunya atau dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, di dalam suratun Nisa ayat yang ke-103, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah kewajiban yang telah ditegaskan dan ditetapkan oleh Al-Quran, yakni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi pun telah memberikan batasan-batasan 5 waktu salat ini dalam hadis-hadis beliau. Di antara hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa waktu salat zuhur adalah ketika matahari condong, maksudnya condong itu mengarah ke arah barat ya, sampai bayangan seseorang sama dengan tinggi badannya. Jadi awalnya adalah zawal asyams. Zawal itu artinya bergesernya matahari dari tengah langit, dari tengah-tengah ke arah mana? Ke arah barat, ke arah tempat terbenamnya. Dan kemudian sampai akhir waktunya itu adalah ketika bayangan seseorang itu sesuai dengan tinggi badannya, sesuai dengan tinggi badannya. Maka itulah akhir dari waktu zuhur.
selagi waktu asar belum masuk, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Adapun waktu asar, ya, adalah waktu, dalam hadis ini disebutkan oleh beliau, adalah waktu ketika matahari belum berwarna kuningan. Jadi setelah bayangan seseorang itu sama seperti tinggi badannya, maka setelah itu berarti masuk waktu asar, dan batas akhirnya adalah sebelum kemudian langit berwarna kekuningan, atau dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa hadisnya adalah syafaq. Sebelum langit itu terlihat syafaq. Syafaq itu artinya ketika dia kuning atau kemerahan. Karena ketika sudah muncul sinar kuning atau merah di langit, ya, yang menandai apa? Tenggelamnya matahari, itu sudah tenggelam matahari. Maka di situ masuk waktu maghrib. Ya. Adapun waktu maghrib, kata Nabi, selama syafaq belum hilang. Ya. Nah, ketika syafaq hilang menjadi apa? Gelap. Ya, sangat gelap. Maka disitulah masuk waktu isya. Jadi ketika sudah tidak ada lagi cahaya di langit. Maksudnya cahaya matahari. Adapun waktu isya itu adalah sampai separuh malam. Separuh malam itu gimana cara menentukannya separuh malam? Apakah selalu sama jam 12 malam? Selalu sama? Tidak. Ya. Maka dilihat jarak waktu antara apa? Isya, awal isya maksudnya ke subuh. Dan dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatasi waktu isya. Karena keyakinan sebagian dari kita bahwa isya itu berlangsung sampai waktu subuh. Padahal dia dibatasi oleh pertengahan malam dalam hadis ini. Disebutkan seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun yang terlewat dari separuh malam, maka sudah tidak dihukumi lagi sebagai waktu isya. Ya. Tapi adalah waktu sholat malam atau sholat tahajud. Adapun waktu subuh, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu dimulai sejak terbit fajar, inda tulu'isy syamsi, ketika munculnya fajar. Yang dimaksud adalah fajar shadiq. Karena ada dua jenis fajar sebagaimana yang kita ketahui. Yang pertama adalah fajrul kadhib, fajar kadhib. Yang kedua adalah al-fajrus shadiq. Fajrul kadhib adalah cahaya yang keluar dari ufuk atau di ufuk, berwarna putih namun dia menjulang ke atas, cahayanya menjulang. Adapun fajrus shadiq dia mendatar, garis, cahayanya rata. Adapun fajrul kadhib cahaya menjulang ke atas. Dalam satu hadis disebutkan oleh Nabi, kadzambudz dzi'bi, seperti seekor serigala yang berdiri. Untuk pernah lihat serigala buntutnya, maka bentuk cahayanya seperti itu, seperti ekor serigala. Dan kemudian hilang, kembali gelap setelah itu. Maka itu yang disebut dengan fajrul kadhib. Dan itu bukan waktu masuk sholat subuh. Adapun sholat subuh adalah ketika keluar cahaya di ufuk dan kemudian diikuti dengan sinar matahari yang semakin lama semakin terang.
Ya. Dan waktu subuh itu dari mulai terbitnya fajar sampai matahari hampir terbit. Maksudnya sampai agak terang. Ya. Bukan terang sekali. Kalau sudah terang sekali namanya duha namanya. Ya. Tapi kita tahu kalau kita sholat subuh, kalau kita sedikit lama di masjid, ya sebelum matahari terbit, belum syuruk, maka kita lihat langit itu sudah terang tapi belum, matahari belum ada. Nah, itu masih dianggap waktu subuh. Masih dianggap waktu subuh. Ya. Jika matahari telah terbit, ketika matahari meninggi, maka janganlah engkau melaksanakan sholat, karena ketika matahari terbit, dia terbit di antara dua tanduk syaitan. Ya, di antara dua tanduk syaitan. Sekilas gambaran dari Nabi Muhammad SAW tentang waktu-waktu sholat. Kemudian saya menjelaskan secara terperinci masing-masing waktu yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah waktu zuhur. Dimulai ketika matahari condong ke sebelah barat yang disebut dengan zawal namanya. Zawal. Hingga bayangan benda sama tinggi dengan benda aslinya, yang juga sekaligus menjadi awal masuknya waktu sholat asar. Ini kalau kita tidak ada jam, kemudian kita menjumpai matahari terang, ya, maka kita bisa menilai waktu asar dengan apa? Berdiri di bawah sinar matahari dan melihat bayangan badan sendiri. Apakah sama dengan tinggi badan kita? Jika sama, maka artinya sudah masuk waktu asar. Disunnahkan menyegerakan pelaksanaan sholat duhur di awal waktu. Ya, berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat Jabir ibnu Samurah. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Di mana Nabi Muhammad, kata Jabir, ya sholat zuhra inda zawal. Nabi Muhammad SAW itu sholat duhur inda az-zawal, ketika matahari tergelincir. Jadi baru saja bergeser. Karena zawal itu artinya ketika matahari dari tengah bergeser ke barat. Itu disebut dengan waktu zawal, tergelincirnya matahari ke arah barat. Dan ketika udara sangat panas, yakni ketika panas terik, maka disunnahkan ta'khiru sholatiz zuhri. Disunnahkan mengakhirkan sholat zuhur. Disunnahkan mengakhirkan sholat zuhur. Ya, ini kalau tahu sekarang kayaknya akan sering mengakhirkan sholat zuhur. Kenapa? Panas. Ya. Yang dimaksud adalah mengakhirkannya di masjid. Jadi pelaksanaan sholat yang ada di masjid. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu melakukan hal itu min ajli tabrid, dalam rangka meringankan teriknya matahari, sehingga kaum muslimin itu tidak berat untuk melakukan sholat zuhur. Ya, tujuannya adalah untuk tabrid. Tabrid itu artinya menyejukkan, ya, udara sehingga lebih sejuk maksud. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi, idzash tadda al-har, ketika udara sangat panas. Belakangan ini di Bandung juga panas, ya, betul? Betul? Kita akhirkan saja sholat zuhur atau gimana? Iya. Itu hak siapa mengakhirkan? Hak siapa untuk mengakhirkan? Hak imam. Bukan hak setiap dari
kita. Tapi hak siapa? Hak imam. Idza ishtaddal harru, jika matahari itu terik, ya, panas, sangat panas, fa abridu bis shalah, maka tunggulah udara itu menjadi lebih sejuk atau lebih dingin untuk mengerjakan sholat. Dan Nabi kemudian mengatakan, fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena sesungguhnya ya panasnya sinar matahari itu berasal dari panasnya neraka jahanam. Jadi yang kita rasakan baik di Indonesia atau dimanapun dari panasnya matahari, maka itu berasal dari panasnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari panasnya neraka jahanam, dan kemudian Nabi menyunnahkan, memberikan sunnah kepada kita untuk menyejukkan diri ketika menghadapi panas. Ya. Salah satunya sunnah Nabi itu adalah beliau mengguyur kepalanya dengan air ketika panas terik. Itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu asar yang kedua, ya, yang kedua dimulai sejak bayangan, ya, benda sama panjangnya atau tingginya dengan benda aslinya, sehingga matahari belum berwarna kuning atau menguning, yang disebut dengan apa tadi? Syafaq. Ya, dibolehkan mengerjakannya ketika matahari berwarna kekuningan dalam keadaan tertentu, ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Daud, ya, tilka, ini larangan maksudnya dari Nabi atau celaan kepada mereka yang sholatnya ketika langit sudah kuning. Ya, kata Nabi, orang yang sholat asarnya menjelang maghrib, seperti banyak dilakukan hari ini, tilka sholatul munafik, yang seperti itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Kata Nabi apa? Tilka sholatul munafik. Yang seperti apa sholat munafik? Yajlisu yarqubus syamsa, di mana dia duduk menunggu hingga matahari kanat baina qarnayis syaitan, sampai matahari di antara dua tanduk syaitan, fanaqaraha arba'an, dan kemudian dia melakukan salatnya 4 rakaat, la yadhkuru Allaha fiha illa qalila, dia tidak mengingat Allah di dalamnya kecuali hanya sedikit. Hadis ini menjadi dalil bahwa orang munafik sholat. Makanya Nabi bilang waktu itu tentang orang yang tidak sholat, lebih buruk daripada orang munafik. Lebih buruk dari siapa? Orang munafik. I'tiqadi maksudnya. Bagaimana mungkin kemudian kita masih menyematkan iman kepada mereka yang tidak sholat? Ya. Sedangkan orang munafik saja, yang dimaksud orang munafik di sini adalah munafik i'tiqadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu maknanya itu masih sholat. Nah, banyak sayangnya orang-orang yang mengaku beriman kemudian juga melakukan hal yang sama. Biasanya apa yang menghalang mereka untuk sholat?
tepat waktunya sholat asar khususnya hari ini? Apa? Pekerjaan. Terus apa lagi? Hah? Apa? Oh, perdagangan. Terus apa lagi? Perjalanan. Masya Allah, macet di mana-mana, betul? Seperti di negeri kita ini tidak ada masjid lagi. Di jalan itu, di rest area nggak ada masjid, di pinggir jalan nggak ada masjid. Tapi perjalanan yang jadi alasan, betul? Taib. Ini bagi mereka yang suka mengakhirkan, begitu alasan. Susah kalau berhenti, repot, sulit, kagok, nanggung. Sebentar lagi nyampe, pas nyampe rumah maghrib. Jadi jamaah takhir. Diakhirkan secara sengaja, sadar ya, ke waktu sholat yang lainnya yang sebetulnya tidak dijamak. Kan tidak bisa dijamak asar dengan maghrib kecuali terlewatkan karena sebab-sebab yang disebutkan. Taib. Ini adalah sholatnya munafik. Akan tetapi, kata Syekh, boleh mengerjakan sholat asar beberapa saat sebelum matahari terbenam jika darurat atau ada uzur. Jika apa? Darurat atau ada uzur. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syamsu." Sebelum matahari betul-betul terbenam, faqad adrakal asra. Ya, faqad adrakal asra. Ya, ulangi sekali lagi. Man adraka raka'atan, barang siapa yang mendapati satu rakaat. Dan wallahu taala a'lam, satu rakaat ini dihukumi seseorang mendapatkan satu rakaat ketika apa? Ketika dia bisa ruku. Ketika dia bisa apa? Ruku, sempat untuk ruku ya di dalam sholat tersebut, maka seseorang mendapatkan satu rakaat. Dan ini diriwayatkan dalam hadis Abu Daud, man adraka rak'ah faqad adraka sholata. Barang siapa yang mendapati ruku, maka dia telah mendapati sholat. Man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu, sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asra. Namun kata Syekh, hadis ini hanya berlaku dalam keadaan tertentu saja, yang benar-benar darurat atau terdesak. Coba anda pengen tahu yang terdesak itu yang seperti apa? Yang terdesak itu yang seperti apa? Hah? Dokter sedang melaksanakan operasi misalnya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ibu-ibu kagok masak gitu di dapur, mau buka puasa gitu. Itu darurat sekali. Apa lagi? Perang. Terus apa lagi? Penerbangan. Terus apa lagi? Macet parah yang tidak bergerak misalnya. Dan kemudian kesulitan untuk melakukan sholat di jalan misal karena tidak ada masjid dan seterusnya. Maka ini keadaan-keadaan darurat, bukan daruratkan diri. Ya, seperti kata kagok tadi itu biasanya itu istilah daruratkan diri. Kagok lah, tenan naon lah, ya kagok saeutik deui. Itu sudah. Itu namanya mendaruratkan diri sendiri. Maka yang seperti ini adalah sholatnya munafik. Nah, disunnahkan menyegerakan pelaksanaan sholat asar, bahwa Nabi diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Nabi pernah mengerjakan sholat asar ketika matahari masih tinggi dan terik.
masih tinggi dan terik. Artinya betul-betul di awal waktu asar, di akhir waktu zuhur. Dan ingatlah, maksudnya di sini disebutkan dalam riwayatnya, ketika orang kemudian pergi ke daerah Awali itu dataran tingginya kota Madinah. Setiba di tempat itu matahari masih tinggi, artinya betul-betul di awal waktu. Dan ingatlah wahai saudariku muslimah, kata beliau, jangan sampai engkau meninggalkan sholat asar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tadi, Nabi mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka dia telah, atau maka amalannya terhapus atau gugur. Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi ta'ala alaih, beliau mengatakan begini, ada dua kemungkinan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama itu adalah hubutul amal kulliyah. Ketika seseorang meninggalkan sholat asar, itu gugur amalan yang dia lakukan semuanya. Semua yang dia lakukan semua. Itu kemungkinan yang pertama. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengingkari kewajiban sholat asar. Artinya dia meninggalkannya karena mengatakan itu tidak wajib. Maka dia tinggalkan secara sengaja. Atau kemungkinan yang kedua, yang dimaksud oleh Nabi itu adalah hubutu amali yaumihi. Yang dimaksud adalah gugurnya amalan yang dia lakukan di hari itu, di mana dia meninggalkan sholat asar. Ya, dan dua kemungkinan ini bisa diterima, kata beliau. Jika seseorang meninggalkan sholat asar karena merasa tidak wajib, maka selesai, gugur semua amalannya karena dia kufur, keluar dari Islam. Adapun yang terlewatkan dari sholat asar sehingga dia tidak melakukan sholat asar di hari itu, maka amalan-amalan di hari itu gugur, ya, atau hilang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan yang perlu kita tahu, sholat asar ini juga Allah wajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Tulis. Sholat asar ini Allah wajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Basrah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi shalla bina Rasulullah SAW, bahwa kata Abu Basrah, Nabi sholat bersama kami fi makhmasah atau fi makhmas, di satu daerah namanya Makhmas, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi sholatnya ini sholat asar. Setelah selesai sholat asar, Nabi bersabda, inna hadhihi as-salatu atau as-salata uridat ala man kana qablakum. Sholat ini, yakni sholat asar, itu pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Fadayya'uha, namun mereka menyia-nyiakannya. Mereka
menyia-nyiakan. Faman hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaganya, kana lahu ajruhu marratain, maka dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Wala salata ba'daha hatta yatlu asy-syahid, dan tidak ada lagi salat setelahnya, setelah asar maksudnya, sampai muncul bintang. Ya, maksudnya sampai matahari terbenam. Ketika matahari mulai terbenam, langit menguning, itu bintang-bintang mulai bermunculan. Betul? Ketika sinarnya sudah tidak kuat, bintang sudah terlihat. Kenapa bintang tidak terlihat? Karena tertutup oleh sinar matahari. Itu aja sebetulnya. Ketika sinarnya hilang, maka bintang kembali terlihat. Gitu ya. Dan sholat asar adalah sholat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam suratul Baqarah. Apa ayatnya? Ayat ke-238. Bagaimana bunyinya? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah seluruh solatmu. Ini solat wajib. Dan peliharalah atau jagalah solat wusta. Dan Nabi mengatakan dalam satu hadis, ketika Nabi Muhammad SAW terlewatkan dari solat asar sampai masuk waktu maghrib di perang Khandaq. Nabi mengatakan, syaghaluna, mereka orang kafir itu telah menyibukkan kita an sholatil wusta, dari sholat al-wusta, yakni sholatul asri. Jadi yang menafsirkan sholat wusta itu sholat asar siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan secara khusus Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat asar. Kenapa? Karena sholat ini pernah diwajibkan kepada umat sebelum kita dan mereka menyia-nyiakannya. Yang kedua, karena sholat asar ini adalah sholat yang mulia, sholat yang memiliki fadilah tersendiri dibandingkan sholat-sholat yang lain. Apa keutamaan sholat asar? Apa keutamaan sholat asar, jemaah? Tulis kalau begitu. Tulis. Dalam dalil yang pertama dalam hadis Bukhari, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat bardan di dua waktu yang sejuk. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar. Bardain ini yang kedua adalah asar. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dan hadis ini pun menunjukkan keutamaan sholat subuh. Yang kedua, Nabi juga bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Nabi mengatakan, lan yalijan naro, tidak akan masuk neraka, ahadun, seseorang, shalla qabla tulu'is syamsi, yang sholat sebelum
terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Lan yalijan nara, tidak akan masuk neraka. Ahadun, seseorang, yang sholat qabla, sebelum tulu'is syamsi, terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Itu sholat asar dengan sholat subuh. Sekali lagi Nabi mengatakan apa? Lan itu artinya tidak akan pernah terjadi. Seseorang yang sholat subuh dan sholat asar, apakah ini artinya cukup 2 sholat ini saja? Tidak. Apa dalilnya semuanya harus kita lakukan? Kalau dalam hadis ini kan cuma disebutkan 2. Apa dalilnya bahwa semuanya harus kita kerjakan? La ilaha illallah. Kan tadi kan disebutkan dalilnya. Al-Baqarah. Nah, apa bunyinya? Bahasa Arabnya. Ala sholawati ahsan was salatil wusta. Barakallahu. Jadi itu dalilnya. Ya. Karena ada sebagian orang sesuka syahwatnya saja menilai dalil. Makanya ada yang bilang sholat itu cuma 3 waktu. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah cuma nyebutin 3 waktu. Betul? Ada orang yang sholatnya cuma 3 kali dalam sehari. Banyak. Bukan ada, banyak. Bahkan tidak sholat sama sekali. Lebih mending mana? Yang tidak sholat atau yang sholatnya 3 kali sehari? Gak ada mendingnya. Dua-duanya keliru. Dua-duanya salah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, waktu maghrib. Waktu maghrib. Itu dimulai semenjak matahari terbenam atau terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq, awan merah atau awan kuning yang ada di ufuk barat. Dan disunnahkan menyegerakan pelaksanaan sholat maghrib dan dimakruhkan mengakhirkannya. Ya, makanya qomat terlalu panjang di sholat maghrib itu kurang tepat. Ya, seringkali sampai gelap, betul tidak? Iya, jangan. Adapun di sholat isya silahkan, mau kasih jeda iqomah 2 jam juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena sunnahnya memang diakhirkan. Yang lebih disukai sama Nabi, isya itu dilakukan di waktu terakhirnya. Ya, adapun untuk maghrib tidak. Dan Nabi bersabda mengatakan dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kata Nabi begini, dan ini disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. La tazalu ummati bi khair aw 'alal fitrah. Umatku akan senantiasa berada di atas kebaikan atau di atas fitrah malam yuakhiru al-maghriba hatta atau ila an tashtabikan nujum. Umatku senantiasa berada di dalam kebaikan atau di atas fitrah selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga munculnya bintang-bintang. Ya. Nah, di sini serupa redaksinya dengan hadis yang lain, misalkan bahwa umat ini akan senantiasa dalam kebaikan selama apa? Ma'ajjalul fitr. Selama mereka menyegerakan berbuka atau dengan yang semisal. Artinya kebaikan itu ada pada menyegerakan sholat maghrib di awal waktunya. Adapun selesainya kemudian sudah gelap, ini tidak mengapa. Tapi awalnya diusahakan di awal waktu, ini yang paling afdal insyaallah ta'ala.
Atau juga hadis yang lain dari Rafi' ibnu Khadij, ya, seorang sahabat Nabi Muhammad juga, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ini sebagai gambaran betapa awalnya Nabi melakukan sholat maghrib. Bahwa kami sholat bersama Rasulullah SAW, dan ketika pulang ke rumah kami bisa melihat tempat-tempat anak panah yang tertancap. Artinya masih apa? Masih terang. Jadi mereka melesatkan panah, jadi melatih bidikan panahnya. Nah, pulang sholat maghrib itu anak-anak panah masih kelihatan. Kenapa? Karena masih terang lah. Maksudnya masih ada cahaya, belum gelap. Dan itu isyarat sholat maghrib itu disegerakan. Nah, kita sekarang biasanya apa? Diakhirkan kalau kita. Ya, segelap mungkin. Ya, segelap mungkin kalau kita. Ya. Dan kalau masih ada cahaya can maghrib itu, nggak maghrib. Ya, justru maghrib itu cahaya merah, cahaya kuning yang ada di ufuk, yang terlihat di langit, syafaq namanya, itulah waktu maghrib. Jadi kalau sudah lihat itu di langit, kalau lagi puasa, apa berarti yang harus dilakukan? Langsung buka. Nggak perlu nunggu azan maghrib. Lembayung. Kenapa kita sampai hari ini masih suka nunggu azan maghrib? Takut salah. Muadzinnya buka duluan. Kan muadzinnya buka duluan. Karek azan. Dan muadzin ngikutin siapa? Ngikutin siapa muadzin? Waktu, jam, atau dia lihat langit? Lihat waktu, jam. Dia pun tidak lihatlah langit. Padahal yang lebih jelas, lebih mudah apa? Langit. Itu jauh lebih sahih kalau bisa dikatakan daripada apa? Jam. Di saat jam itu antara masjid sama masjid yang lain saja beda-beda jamnya. Antum kalau buka puasa ikut yang mana? Yang paling cepat. Yang paling sesuai dengan kebutuhan. Ya, ikut yang paling cepat. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian waktu Isya, ya, waktu Isya dimulai sejak hilangnya syafaq hingga pertengahan malam. Yang maksud dengan pertengahan malam itu adalah separuh waktu antara maghrib dengan subuh. Tidak selalu tepat jam 12 malam. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr yang sebelumnya telah disebutkan. Dan kata Syekh, disunnahkan mengakhirkan sholat Isya jika tidak memberatkan. Jika tidak apa? Memberatkan. Anda mau tanya, sholat Isya diakhirkan memberatkan atau tidak? Apa beratnya? Tunduh, ngantuk. Berarti beratnya untuk siapa? Untuk syahwat kita sendiri. Syahwat, beratnya untuk syahwat. Betul? Padahal dia lebih afdal. Ya. Padahal sebetulnya selama ini kita sering mengakhirkan sholat Isya. Sering. Khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu kan sholat di rumah ya. Apakah langsung sholat? Enggak. Makan dulu, ngurus anak dulu. Kayak terakhir mau tidur baru sholat. Gening bisa, nggak berat. Betul nggak? Itu lebih afdal memang untuk sholat Isya. Jadi ibu-ibu sebetulnya menjalankan sunnah selama ini, betul? Apa? Mengakhirkan sholat sampai mau Masya Allah. Subhanallah. Ini mengikuti sunnah tanpa terasa. Luar biasa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Subhanallah ya. Iya. Tapi sholat yang lain tidak. Ya. Dan Nabi mengatakan dalam suatu hadis, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi dengan sanad yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha.
Suatu malam Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat Isya. Nabi SAW ya itu mengakhirkan sholat Isya. Dan manusia, maksudnya jamaah yang ada di masjid, tidur. Hampir semuanya tidur. Kenapa tidur? Karena nunggu Nabi Muhammad SAW. Karena imamnya siapa? Nabi. Dan Nabi tidak memerintahkan siapapun untuk menggantikan dirinya. Makanya ditunggu sama para sahabat. Karena imam rawatibnya di zaman Nabi siapa? Rasulullah SAW, Nabi. Dan mereka sholat ketika Nabi perintahkan. Jadi penentunya bukan ini. Bukan yang ada di atas ini, bukan. Tapi imam. Imam bilang qomat, qomat. Sholat, sholat. Ketiduran hampir semuanya. Dan setelah itu, maksudnya dalam keadaan pertengahan malam, Nabi keluar. Nabi keluar. Dan kemudian melaksanakan sholat. Setelah itu sholat Isya. Dalam riwayat yang lain Nabi keluar karena Umar mengetuk pintu rumah Nabi. Rumahnya Aisyah. As-salah, as-salah ya Rasulullah, ini sholat, sholat ya Rasulullah. Sebagian sudah tertidur, kata Umar bin Khattab. Nabi keluar dalam keadaan rambutnya basah. Ya. Dan kemudian mengatakan innahu la waqtuha. Sesungguhnya inilah waktu salat Isya yang sebenarnya. Laula an asyqa ala ummati kalau bukan atau jika sekiranya tidak memberatkan umatku. Inilah waktu yang sebenarnya. Maksudnya inilah waktu yang aku inginkan umatku mengerjakan salat Isya. Tapi kata Nabi berat. Karena berat maka Nabi tidak mewajibkannya. Sama seperti siwak. Siwak juga sama kan? Nabi pengennya memerintahkan kita gosok gigi setiap apa? Setiap sholat. Bahkan dalam hadis yang lain setiap kali wudu. Inda kulli wudu'in wa inda kulli sholah. La amartuhum bisiwak. Aku akan perintahkan mereka bersiwak. Kalau tidak memberatkan. Tapi memberatkan tidak? Memberatkan tidak? Memberatkan. Gosok gigi 3 kali sehari saja berat. 2 kali sehari saja berat. Kadang bagi sebagian orang sehari sekali saja berat. Mereka gosok gigi seminggu sekali. Ada orang-orang kayak gitu, ada. Ya, sungguh tidak islami sekali. Iya, karena Islam itu agama yang menjaga kebersihan dan kesucian mulutnya. Ya, mulut hamba-hambanya. Berapa kali sunnahnya di dalam Islam gosok gigi? Sesering mungkin. Gak dibatasi. Nabi itu setiap wudu siwak, setiap sholat siwak. Sehari saja sudah kehitung. Kalau setiap waktu sholat wudu lagi 5, sholatnya 5, 10 kali. Belum lagi Nabi setiap kali masuk rumah bersiwak. Setiap kali berjumpa dengan keluarganya bersiwak. Setiap kali bangun tidur bersiwak. Setiap kali berubah aroma mulutnya bersiwak. Sehingga membersihkan gigi itu tanpa batas. Ya, sehingga apa fadilahnya gosok gigi itu? Wangi, bersih, sehat. Yang saya minta itu fadilah dalam Islam, bukan kesehatan, bukan. Itu mah jelas, wangi, bersih, sehat, tebolong. Tulis saja, tulis sebagai pengingat. Ini sudah pernah kita bahas jauh-jauh sebelumnya. Kata Nabi apa? Siwak itu matharatun lil fam. Siwak itu membersihkan, mensucikan mulut. Mardatun lirrabbi, dan dia mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan apa? Ridha Allah. Makanya banyak-banyak gosok gigi.
Sampai kapan? Ya sampai wafat, sampai datang ajal. Karena Nabi itu bersiwak sampai sakaratul maut. Iya. Kata Aisyah, Nabi itu ketika sakaratul maut minta dihaluskan siwak. Maka dikunyahlah sama Aisyah. Siwaknya Nabi itu dikunyah biar lembut. Kemudian Nabi bersiwak dengan cara yang paling sempurna kata Aisyah. Dan setelah itu Nabi mengatakan ila rafiqil a'la. Dan wafat Rasulullah. Dan Aisyah mengatakan tidak ada perkara yang lebih menyenangkan bagi diriku, membahagiakan melebihi apa? Bahwa ludahku dengan ludah Rasulullah SAW itu bercampur di akhir hayatnya. Ya, itu saking apa? Saking Nabi cintanya bersiwak. Bahkan ketika sakarat saja Nabi mikirin untuk membersihkan mulutnya sendiri. Ya, andaikan Rasul hidup di zaman ini, wah kita kena tahdzir Rasul SAW semuanya. Kenapa? Karena umatnya jarang bersiwak, jarang gosok gigi. Ya, nu bau jengkol, nu bau pete, nu bau Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita lanjutkan jemaah. Kemudian dimakruhkan. Ya. Untuk tidur sebelum Isya dan berbincang setelahnya. Maksudnya ngobrol setelah sholat Isya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadithu ba'daha. Wal haditha ba'daha. Nabi itu membenci, tidak suka tidur sebelum Isya, maksudnya di waktu maghrib, dan kemudian berbincang-bincang setelahnya. Ngobrol setelah Isya. Kalau kita bukan hanya saja ngobrol, jalan-jalan, makan bareng, apalagi nongkrong, terus apa lagi? Begadang, nonton bola, ini semuanya pelanggaran semua. Ya, pelanggaran. Tapi kata Syekh boleh berbincang-bincang setelah Isya jika mengandung maslahat. Coba lihat contoh yang diberikan oleh Syekh. Apa yang mengandung maslahat? Seperti kata beliau, berbincang-bincang dengan istri dan semisalnya. Masya Allah. Ngobrol sama siapa? Sama istri. Atau yang semisalnya. Siapa yang semisalnya? Anak-anak, orang tua, misalkan kalau tinggal bareng dengan orang tua, suami, kalau istri dengan suaminya. Ya, maka anak mau tanya, sekarang ini sunnah ini pudar atau tidak? Pudar. Orang tidak lagi berbincang-bincang dengan keluarganya, dengan HP atau dengan teman-temannya saja. Ya, HP. Laki-laki perempuan juga sama. Laki-laki perempuan sama. Ya. Dan bagi sebagian orang, bahkan mereka lebih suka berkumpul dengan teman-temannya daripada dengan keluarga. Ya. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu berbincang dengan istrinya Maimunah. Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Dari ibu. Bibi dari mana? Dari ibunya. Jadi halati atau khalah. Ya, adapun ayahnya Ibnu Abbas itu pamannya siapa? Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu menikah dengan saudari ibunya Ibnu Abbas. Namanya Maimunah. Dan Ibnu Abbas suka menginap di rumahnya Maimunah. Boleh gitu? Boleh menginap di rumah bibi? Boleh? Kenapa boleh? Mahram. Dan Maimunah tidak punya anak. Kalau ada anak, itu bisa jadi bukan mahramnya, betul? Anak perempuan. Cuman ini masalahnya Maimunah tidak punya anak. Tinggal hanya dengan siapa? Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas sering bermalam di rumahnya Maimunah. Dan Ibnu Abbas menyaksikan
bahwa Rasulullah SAW itu berbincang dengan Maimunah paling tidak selama sekitar 1 jam. Kemudian setelah itu beliau tidur. Setelah selesai ngobrol sama istrinya, tidur. Nabi makan malam nggak ini berarti? Tidak, nggak makan setelah Isya Nabi. Ya, wah kita mau makan besarnya justru setelah Isya kalau itu. Iya, sehingga banyak para ulama mengatakan bahwa Nabi tidak makan malam. Maka makan malamnya Nabi itu diduga di waktu maghrib atau sebelum maghrib. Nabi makan terakhir. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, waktu subuh. Dimulai sejak terbit fajar sampai terbit matahari. Nabi Muhammad SAW bersabda waktu sholatis subhi. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya, kata Nabi, waktu sholatis subhi, waktu sholat subuh, min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari. Maksudnya fajar. Fajar itu kemunculan sinar itu, mataharinya belum keluar, tapi sinarnya sudah terlihat. Malam tatlu'is syams, selama matahari belum terbit atau muncul mataharinya. Ya, jadi kalau mataharinya belum keluar, itu namanya apa? Fajar. Tapi kalau sudah muncul, itu namanya tulu. Namanya tulu. Ya, tulu asyams. Atau kemudian disebut dengan waktu syuruk atau duha. Ya, itu sudah disebut waktu syuruk atau duha. Wallahu a'lam bishawab. Nah, disunnahkan menyelenggarakan waktu subuh di awal waktu ketika masih gelap atau golas atau taghlis. Golas itu waktu subuh masih gelap. Dulu para wanita mukminah, kata Aisyah, ikut sholat subuh di masjid, mereka pakai baju atau pakaian dari bulu, maksudnya dari kulit, ya, dari bulu hewan atau kulit hewan, yang menutupi seluruh tubuh. Seusai sholat, mereka pulang ke rumah tanpa ada seorang pun yang bisa mengenali mereka minal ghalas, karena gelapnya suasana ketika selesai sholat subuh. Maksudnya belum ada sinar sama sekali. Ya, ini namanya waktu ghalas. Waktu ghalas atau taghlis. Ya, dan dalam hadis yang lain, ya, juga para sahabat, ya, itu kemudian nengok kanan, nengok kiri, dia tidak tahu siapa yang di sebelahnya. Saking apa? Gelapnya. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah itu melaksanakan sholat subuh ketika masih gelap. Atau juga beliau pernah sholat subuh ketika fajar sudah terang. Langit itu sudah terang, sudah mulai terang fajarnya. Tapi setelah itu beliau melakukan sholat subuh dalam keadaan langit masih gelap sampai akhir hayat beliau. Jadi Nabi pernah sholat subuhnya terang? Pernah. Tapi kemudian Nabi istiqomah sholat subuh dalam keadaan ghalas sampai akhir hayatnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dengan sanad yang hasan. Jadi sunnahnya adalah dalam keadaan gelap. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dulu insyaallah taala pembahasan kita sampai halaman 80 insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan di perjumpaan berikutnya. Kita jawab dulu pertanyaan yang sudah banyak sekali. Bismillah. Bolehkah kita menjawab azan yang kita dengarkan dari HP, TV karena posisi rumah yang jauh dari masjid dan azan tidak terdengar langsung? Insyaallah jawabannya boleh. Ini yang dialami oleh saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian, di negeri-negeri seperti misalkan Singapura. Singapura itu azan tidak dikumandangkan, meskipun ada masjid, tapi tidak boleh dikeraskan keluar. Bagaimana kemudian kaum muslimin di sana tahu waktu sholat? Mereka dengarkan azan dari radio atau yang semisalnya. Ya, dan dalam kondisi seperti ini boleh, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Kemudian contoh yang pertanyaan yang lain. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita sholat di awal Isya sudah mendengar azan tapi kemudian ketiduran dan baru sholat jam 1 malam, maksudnya baru bangun, apa yang harus dilakukan? Ya sholat. Karena kata Nabi dalam hadis sahih, man nama an sholatin aw nasiyaha, barang siapa yang ketiduran dari melakukan sholat atau dia lupa. Mana yang lebih sering, kita ketiduran atau lupa? Atau dua-duanya? Ya ketiduran mungkin ya, karena capek dan seterusnya. Maka kata Nabi, fal yusalliha, hendaknya dia melakukan sholat itu hina qama anha au dzakaraha, ketika dia bangun dari tidurnya atau dia ingat sholat yang dia tinggalkan. Meskipun sudah masuk waktu sholat lain, maka dia tetap harus melakukannya. Pertanyaan kedua, jika orang tua sudah membangunkan anak untuk sholat tapi ditunda oleh anak, apakah orang tua ikut berdosa? Anaknya sudah balik. Jawabannya ikut berdosa. Kenapa? Karena tanggung jawab orang tua itu tidak pernah selesai sampai kapanpun. Khususnya dalam perkara apa? Ibadah. Khususnya lagi dalam urusan apa? Sholat. Tugasnya adalah memerintahkan anak-anaknya untuk melakukan sholat sedewasa apapun mereka. Jika anak-anak itu masih berada di bawah kekuasaannya, di bawah rumahnya, di bawah naungan rumahnya, maka dia, adapun di luar rumahnya, masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya. Tapi kalau di dalam rumahnya, tidak. Faham maksudnya jemaah? Dalam rumahnya tetap anak. Mau balik ke, mau tua ke, mau beruban, tetap anaknya. Maka dia terlihat melakukan kemaksiatan, maka orang tua wajib mencegah. Ketika dia malas beribadah, orang tua wajib mendorong anak ini untuk beribadah. Paksa. Ya, kalau perlu banjur ya. Banjur apa? Air. Cai panas, dong cai panas atau asak. Ini zalim lah. Ada sunnah loh, membanjur air, membangunkan sholat itu ada sunnahnya. Percik betul. Itu kan banjur tapi sedikit gitu maksudnya kan. Bisa pakai semprotan tidak? Pakai semprotan set. Nah. Aman sudah. Iya, semprotan pakai buat mobil antong atuh. Nasallallahu. Ya, mudah-mudahan jelas insyaallah taala. Ustaz, jarak tempuh yang boleh untuk menyingkat waktu sholat, maksudnya qashar, bukan menyingkat waktu sholat maksudnya. Jumlah rakaat mungkin ya. Itu adalah 85 kalau dalam keterangan para ulama. Kilometer. Nah, apakah kalau kita ke Sumedang, Jakarta, belum ada jarak tempuh 81 km tapi sudah termasuk luar kota. Jadi kita berpatokan pada jarak tempuh atau sudah keluar kota. Namun sangat takut ketinggalan waktu sholat. Batas waktu Isya sesungguhnya limitnya sampai jam berapa? Isya ke subuh bagi 2. Udah. Ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i mengatakan 1/3, tapi juga ada yang mengatakan setengah. Bagi aja. Dan itu bisa berubah-ubah. Jadi nggak bisa Anda bilang jam 11. Nggak mungkin jam 11 terus karena berubah waktu kan. Isya semakin malam kadang, semakin cepat, subuhnya semakin akhir dan seterusnya. Ya. Maka caranya begitu saja. Kemudian yang menjadi tolak ukur itu adalah apa? Jarak atau urf. Dua-duanya punya dalil. Kalau saya secara pribadi lebih memilih apa? Urf. Urf itu apa? Kalau perjalanan ke satu kota itu dianggap sebagai safar oleh kebanyakan orang di kota tersebut, maka itu safar. Seperti dari Bandung ke Sumedang, safar bukan? Safar. Padahal jaraknya tidak sampai 80 km. Atau ke Garut lah.
Garut itu 40 kiloan, 50 kilo kurang lebih. Apalagi kalau dari Gede Bage mah gitu. Dekat. Tapi safar bukan? Safar. Maka sudah boleh qasar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau berpegang teguh kepada jarak, silahkan. Artinya kalau belum sampai 85 km, tidak boleh apa? Qasar. Gitu aja. Sesederhana itu insyaallah ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, wanita apa? Sebentar. Kalau wanita model rambutnya, potongan rambutnya pendek, terus mirip model potongan laki-laki dengan maksud biar praktis tidak ribet. Tetapi kalau keluar rumah selalu tertutup pakai hijab. Bagaimana yang seperti itu, apakah boleh atau ada yang dilanggar? Yang perlu diingat oleh setiap dari kita, bahwa aturan syariat itu sudah jelas, sudah lengkap, sudah gamblang, termasuk tentang aturan bagaimana seseorang memperlakukan rambutnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki boleh memanjangkan rambutnya? Tidak boleh, tapi dibatasi. Hanya sampai pundak dan untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Supaya tidak mirip perempuan. Tidak tasyabuh dengan apa? Perempuan. Kadang kan kalau laki-laki sampai ke pinggang rambutnya dari belakang, kita anggap laki-laki atau perempuan? Perempuan, pas ngeliuk jenggotan. Ya kan? Betul? Ya. Nah, perempuan itu tidak boleh kemudian memendekkan rambutnya sampai mirip laki-laki. Dan ada hadisnya. Apa hadisnya? La'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Al-mutasyabbihat birrijali minan nisa'. Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya. Salah satunya apa, rambut. Kadang cepak. Betul? Gundul, bahkan kadang-kadang dengan alasan tadi praktis. Berbeda kalau alasannya uzur syar'i atau kedaruratan. Seperti orang-orang yang di kemoterapi misalkan, atau orang-orang yang di kulit kepalanya ada penyakit, misalkan ketombe kritis, kronis, akut, misalkan gitu, harus dibotakin, itu nggak ada masalah. Tapi jika normal, maka dia harus lebih panjang, kata para ulama nih, dari apa? Dari pundak. Karena kalau di pundak saja itu masih menyerupai siapa? Laki-laki. Ya, wallahu alam. Itu pendapat jumhur ulama. Ya, mudah-mudahan bisa difahami insyaallah ta'ala. Yang terakhir, Ustadz, apakah jika kita mendengar azan di aplikasi terus menjawab setiap lafadznya dan kemudian berdoa setelahnya, sementara azan di masjid terkadang lebih lambat, mana yang lebih diutamakan? Azan di masjid. Kalau yang tadi dia tidak mendengar suara azan yang terdengar dari radio atau aplikasi, tapi kalau ini masih bisa mendengar masjid, maka yang diutamakan apa? Azan yang dikumandangkan oleh muadzin di masjid. Maka yang ini tidak perlu dijawab. Wallahu a'lam bishawab. Sambil. Nah, ada hadiah. Apa hadiahnya? Oh, dari Hilwa. Hari ini atau minggu depan? Hari ini ada insyaallah. Berarti untuk ummahat semuanya ya. Pertanyaan pertama, silahkan bagi yang mau menjawab, silahkan angkat tangannya dulu baru saya berikan pertanyaan. Bagi yang sudah pernah dapat hadiah, mohon bersabar dan tidak menjawab. Silahkan. Ada yang mau jawab? Insya Allah tidak sulit, insya Allah. Tapi juga tidak mudah, insya Allah ta'ala. Silahkan.
Jangan khawatir salah, silakan. Ibu-ibu, hadiah nih, dapat hadiah. Enggak, saya nggak mau nyebutin pertanyaannya sampai ada yang mau menjawab. Nah, insya Allah percaya sama anak, mudah pertanyaannya insya Allah. Ini kayak nggak percaya. Enggak susah insya Allah, mudah. Ada, baik. Ya, yang bersedia ya. Pertanyaannya begini. Tadi Anda sebutkan satu hadis. Tenang, pertanyaannya belum. Di mana Nabi Muhammad SAW mengatakan begini, ya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di 2 waktu sejuk itu masuk surga. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sholatul bardain? Yang bersedia aja yang menjawab, gak usah yang lain. Silakan. Nah, sholat subuh dan asar. Barakallahu fiik, dapat hadiah insyaallah ta'ala. Satu lagi yang bersedia untuk menjawab tuh maksudnya saya gitu. Nah, yang lain harap menjaga kesabarannya. Ada? Baik. Nah, mic-nya kasih dulu. Silahkan. Sudah dikasihkan ke orangnya? Taib. Pertanyaannya sederhana insyaallah ta'ala. Tapi juga tidak terlalu pertanyaannya, disunnahkan ketika, atau sebutkan sunnah yang dianjurkan ketika melakukan sholat maghrib dan sholat isya. Apa sunnahnya? Sebutkan sunnahnya. Sholat maghrib itu sunnahnya begini, sholat isya sunnahnya begini. Kalau sholat maghrib disunahkannya diawalkan. Betul? Kalau sholat isya diakhirkan. Ahsan, barakallahu fiik, jazakallah khair. Ya, mudah pertanyaannya Ibu. Kenapa nggak dari awal? Ya, kenapa nggak dari awal? Baik, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah ta'ala. Ya, jazakumullah khairan. Dan semoga Allah pertemukan kita dalam keadaan yang terbaik insyaallah ta'ala. Dalam keadaan dirahmati oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya, amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.